Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami sekarang mengajak Anda bergabung dalam Public Interaktif bersama teman-teman UT Malang. Dalam tema kita Bincang UT, solusi kuliah untuk generasi sibuk. Silakan Anda bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menggali lebih banyak tentang UT Malang. Aktivitas-aktivitas kuliah perkuliahan apa saja yang bisa Anda dapatkan ya. Anda bisa berinteraksi melalui 081134544000. Alhamdulillah bersama saya sudah ada dua orang-orang hebat dari teman-teman UT Malang. Ada Mas Nur Rahman, saya panggil Mas aja ya. Oke. Ya, ada Mas Nur Rahman SEPC, penanggung jawab wilayah Kota Kediri. Selamat datang di Radio Andika. Panggilannya Mas Nur Rahman, Mas boleh. Nur, boleh ya. Oke. Ada bersama Mas Nur Rahman ini Mas Andi Lopa Ginting SEME Manajer Perluasan Daya Jangkau Registrasi dan Ujian pada UT Malang. Mas Andi, selamat datang juga di Radio Andika. Terima kasih Mbak Ari. Gimana suasana di Radio Andika yang dirasakan? Suasana Radio Andika luar biasa ya. Cocok ya dengan semangatnya teman-teman UT juga ya. di sini. Oke, baik. Nah, ini kita kenalan dulu ya dengan konsep perkuliahan di Universitas Terbuka itu seperti apa. Mungkin dibayangkan apa kuliahnya di ruang yang terbuka gitu kah? Atau kuliah yang seperti apa kalau kita kuliah di UT? Iya, kalau kuliah di Universitas Terbuka, UT merupakan perguruan tinggi negeri ke-45. Jadi tenang, UT itu adalah negeri bukan swasta, juga tanpa tes masuk. Kalau kita tahu PTN itu kan punya tes gitu ya. Tapi khusus untuk Universitas Terbuka itu tanpa tes gitu ya. Juga biaya yang sangat terjangkau, juga pelopor kuliah online. Jadi terbuka online, jadi bisa untuk semua kalangan, baik muda, tua, tentunya. Fresh graduate juga terbuka gitu. Wih, jadi terbuka itu terbuka segalanya ternyata. Betul, ya Mas ya. untuk paket C juga boleh. Oh, jadi yang lulusan paket C juga bisa kuliah Boleh di Universitas Terbuka. Usia muda fresh graduate boleh, yang sudah lanjut usia pun juga ada boleh. kesempatan ya. Ada kesempatan terbuka. Ada contoh mungkin Mas yang bisa ditunjukkan Contoh, ya. yang sudah usia lanjut yang sempat kuliah di Universitas Terbuka. Kalau wisuda kemarin di Jakarta, karena wisudanya bisa pilih di Malang ataupun di Pondok Cabe, UT Pusat gitu ya. Ada kakek yang sudah lebih 60 tahun juga wisuda bersama dengan cucunya. Wow. Sudah punya cucu tapi bareng kuliah gitu ya, bareng juga lulusnya, wisudanya tentu menyenangkan gitu di Universitas Terbuka. Jadi ini menggugah semangat kepada siapapun yang mungkin pada masa mudanya belum sempat kuliah, mengenyam bangku perguruan tinggi, bisa kuliah di Universitas Terbuka. Betul. Tapi ini tentu sangat terbuka kesempatan untuk teman-teman yang baru lulus Fresh SMA, graduate. SMK gitu ya. Betul. Oke. Nah, mengapa UT menjadi pilihan yang tepat untuk generasi yang memiliki kesibukan yang tinggi? Ya, menurut kita ya, kalau bahwa kebanyakan mahasiswa UT memang sudah bekerja. Hampir lebih dari 80% mahasiswa kami sudah bekerja. Kenapa banyak dipilih oleh kaum pekerja? Karena memang dari awalnya pendirian UT itu untuk menampung, ada dua tujuan ya dibukanya UT waktu itu tahun 84 oleh Presiden Soeharto, bahwa yang pertama itu UT didirikan untuk menampung lulusan SMA dan sederajat yang memang tidak bisa tertampung di perguruan tinggi konvensional. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kompetensi, waktu itu terutama ya, waktu itu adalah kompetensi para guru. Nah, jadi untuk yang sekarang itu sangat cocok untuk para karyawan misalnya, karena di UT itu adalah yang tadi seperti diterangkan oleh Mas Andi bahwa sistem pembelajaran kita adalah terbuka dan jarak jauh. Ya. Nah, artinya mahasiswa tidak Harus datang di kelas, ya betul. Di kelas gitu. Jadi ya. mahasiswa bisa belajar secara fleksibel di tempat kerjanya misalnya, atau di domisilinya, di rumahnya. Karena di UT itu kita pembelajarannya secara daring. Bisa atau daring online. ya. Ya betul. Jadi mahasiswa fleksibel
dia mau istilahnya membuka bahan ajarnya kapan saja itu bisa. Misalnya dia bekerja sampai malam misalnya kan, mungkin dia ada waktu untuk belajar sebelum istirahat. Nah, jadi mungkin dia sambil scroll HP-nya, jadi mungkin kalau dulu HP-nya dimanfaatkan hanya untuk lihat medsos gitu ya. Sekarang kalau mungkin dia sudah istilahnya mahasiswa, jadi dia sebelum istirahat dia bisa belajar, membuka bahan ajarnya kan, karena di UT juga bahan ajar kita disediakan juga secara online, digital. Ya. Oke. Mungkin karena fleksibilitas itu ya, jadi di UT banyak dipilih oleh orang-orang yang sibuk ya, orang-orang yang sibuk, yang sudah bekerja tapi pengen meningkatkan kapasitas ya, dirinya, meningkatkan kompetensinya bisa melalui universitas terbuka. Ya, betul. Jadi terbuka itu tidak hanya dari sisi usia, tidak hanya dari sisi tidak hanya dari sisi kefleksibelan belajarnya, tapi untuk yang sibuk pun itu, yang sudah bekerja, kesempatannya sangat terbuka ya. Namanya juga universitas terbuka, jadi terbuka untuk semuanya ya, untuk semuanya. Jadi jangan segan-segan untuk memanfaatkan universitas terbuka ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Dan tadi diingatkan Mas Andi, ini negeri loh ya. Ya, betul sekali Mbak Ari. Oke, negeri. Nah, sekarang khusus untuk UT Malang ya, untuk siapa saja yang bisa menempuh pendidikan di UT Malang? Apakah hanya untuk yang tinggal di Malang saja atau gimana? Kalau untuk di UT Malang sendiri hampir sama semua untuk universitas terbuka, karena UT ada di dalam negeri maupun ada layanan luar negeri Mbak Ari. Jadi kita ada ada 40 UT daerah dan juga ada layanan luar negeri. Dan kita terpusat di Pondok Cabe di UT Pusat gitu. Sehingga sama kurikulumnya, kualitasnya itu sama semua dari UT daerah yang satu sama dengan UT daerah yang lain. Jadi tidak ada pembedanya karena kita semua untuk mata kuliahnya gitu ya, semua sama. Misalkan ujiannya juga dari Papua sampai ke Ambon, Kota Malang dan lain sebagainya itu sama semua. Oke, jadi kalau misalnya saya ada di Kediri, saya pengen kuliah di UT tapi pakai yang UT di Malang nggak apa-apa gitu ya? Betul sekali, karena memang sesuai dengan tagline-nya UT menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi dari mana saja UT bisa hadir gitu. Sistem ujiannya juga fleksibel. Kalau misalkan di satu tempat itu jaringan internetnya kurang memadai, ujiannya bisa dihadirkan nanti dari UT Malang hadir ke sana dengan ujian secara tatap muka begitu. Tapi kalau ujiannya memadai internet, maka boleh memilih di Kota Kediri saja. Karena di Kota Kediri ini sendiri ada kurang lebih 10 tempat lokasi kita ujian. Jadi jangan khawatir masyarakat wilayah Kota Kediri yang mau mendaftar juga, kita ada sentra layanan UT juga di Kota Kediri. Tidak perlu datang ke Kota Malang ataupun mendaftarkan secara mandiri juga sendiri lewat website admisinya UT juga boleh. Jadi daftarnya juga gampang ya. Gampang cara sekali. Daftarnya ya. Apalagi dari sisi ininya Mas. Nah ini dari sisi uang kuliah. Oke, ini paling penting ya Mbak Ari ya. Jadi kalau uang kuliah di UT itu admisinya hanya Rp100.000. Admisi itu sudah mendapatkan nomor induk mahasiswa. Jadi dengan Rp100.000 itu teman-teman sudah bisa kuliah di UT. Pendaftarannya 100.000, tidak ada uang gedung, Rp0. Kemudian SPP. Nah, kalau SPP-nya di UT itu dengan jurusan-jurusan yang umum ya, itu 1.300.000. Itu sudah include dengan modulnya. Sudah modul ya, udah terima modul. Sudah terima modul, dikirim langsung ke rumah mahasiswa tersebut. Jadi 1.300.000 itu sudah termasuk perkuliahan tiap semesternya, dan juga ujian dan juga modul sudah include semua. Tidak ada lagi biaya yang lain seperti itu. Siapa yang tidak tertarik untuk kuliah di UT, kalau kita dengar ini masih awal-awal loh ini penjelasan dari teman-teman UT Malang ya. Ada Mas Andi Lopa Ginting SME, Manajer Perluasan Daya Jangkau Registrasi dan Ujian pada Universitas Terbuka Malang, UT Malang, dan ada Mas Nur Rahman SE, Penanggung Jawab Wilayah Kota Kediri. Manfaatkan kesempatan ini teman-teman untuk
tanya lebih banyak ya soal bagaimana sih kuliah di Universitas Terbuka terutama untuk UT Malang. Oke, geser ke Riva. Mas Adi di Mojoroto, S2 di UT ada jurusan apa saja? Kira-kira biayanya berapa? Bu Yani di Trenggalek, domisili Trenggalek apakah bisa daftar di UT Malang? Atau di Trenggalek juga ada Universitas Terbuka, bagaimana cara daftarnya? Pak, Universitas Terbuka itu merupakan universitas perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia ya. Nah sekarang kita dengar jawaban dari teman-teman UT Malang untuk dua pertanyaan dari Mas Adi di Mojoroto dan Bu Yani di Trenggalek. Mas Andi, Mas Nur silahkan. Oke, saya terlebih dahulu untuk S2. UT Malang terlebih dahulu itu ada di 13 wilayah kerja, Mbak Ari. Oke. Jadi termasuk di Trenggalek, Pacitan, Tulung Agung, Blitar, Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Kediri, dan juga sampai ke Nganjuk dan juga Pasuruan. Itu merupakan wilayah kerjanya Universitas Terbuka. Gitu. Jadi teman-teman kalau pilih Universitas Terbuka dari Trenggalek tadi otomatis langsung masuk di Universitas Terbuka Malang pilihnya gitu ya. Jadi sama di Kediri, di Blitar, di Trenggalek tadi ya itu sama Universitas Terbuka Malang untuk lingkup jangkauan UT Malangnya. Kalau sudah di UT Surabaya itu nanti sudah masuk ke wilayah Sidoarjo dan lain sebagainya seperti itu. Untuk S2 mungkin nanti ditambahkan juga oleh Pak Nur. Jadi untuk S2 di UT Malang itu ada di Administrasi Publik, Manajemen, kemudian Ilmu Kelautan, kemudian Pendidikan Matematika, Pendidikan Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris, Studi Lingkungan, juga ada Pendidikan Anak Usia Dini S2 PAUD, juga S2 Hukum, Administrasi Publik dan juga Ilmu Manajemen untuk S3. Juga UT itu ada 2 S3-nya, Ilmu Manajemen dan juga Administrasi Publik. Seperti itu Mbak Ari. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ya terbatas oleh kesibukan mau ambil S2 juga ambil aja di UT ya. Di UT karena bekerja sambil kuliah. Bekerja gitu sambil ya. kuliah. Biaya yang ditanyakan juga sama Mas Adi di Mojoroto untuk S2 biayanya berapa kisarannya? Untuk biayanya 8.500.000 untuk S2, kemudian untuk S3 12.500.000. Dengan biaya awal admisinya itu 750. Itu sudah termasuk tes TOEFL, tes potensi akademik. Jadi jangan khawatir tidak punya TPA, tidak punya TOEFL, nanti di UT ada tes untuk TPA dan TOEFL-nya. Jadi apa ya prosesnya itu sama juga dengan universitas yang reguler gitu ya. Oke, Mas Nur Rahman mau menambahkan dari penjelasannya Mas Andi tadi? Ya, mungkin untuk yang teman-teman yang di daerah ya yang bingung, saya pingin kuliah di UT tapi gimana caranya gitu ya. Termasuk tadi mungkin menjawab pertanyaan dari Trenggalek ya. Kalau saya di Trenggalek apakah bisa mendaftar di Trenggalek? Oh, tentu bisa. Jadi di UT itu kita ada yang namanya di tiap kabupaten kota kita itu ada namanya sentra layanan ya. Sentra layanan. Termasuk di Trenggalek. Jadi mahasiswa di Trenggalek misalnya tadi dia bisa mendaftarkan mendatangi sentra kita yang ada di sana ataupun dia ingin mandiri. Mandiri artinya dia membuka websitenya kita. Semuanya secara online dia kerjakan. Online dia mendaftar di situ, upload berkasnya sendiri. Terus mendownload nanti billing pembayaran segala macamnya. Kalau yang di sentra nanti dia selain dia mandiri nanti dia akan dibantu oleh sentra layanan ya untuk membantu. Kalau di Trenggalek kita ada 3 ya Mas Andi ya. Ada 4. Ada 4. Sampai di Pegunungan juga ada sentra layanan UT-nya. Di mana yang di Pegunungan itu? Di Pegunungan itu ada pesantren. Oh. Pesantren apa? Pesantren Pondok Haya. Iya. Itu yang paling jauh di aksesnya tidak ada sinyal kalau di atas pegunungan itu. Oke, terus gimana nih kalau cuman mereka di salah satu pondok pesantren itu mereka mengambil dari provider swasta aja. Jadi kalau misalnya jaringan internet dari provider seperti Telkomsel maupun yang itu nggak ada sinyal di sana. Oke. Jadi masih ada, pokoknya masih ada jalan. Iya, masih ada jalan. Menyelesaikan teman-teman yang kuliah di Universitas Terbuka. Oke.
mungkin ada sebagian orang kan yang tidak terlalu paham kalau misalnya mau urusan secara daring, jadi ada sentra layanan yang akan membantu Betul, ya. yang membantu. Seperti tadi mungkin yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, seperti saya dan di atasnya. Kan mungkin nggak telaten kadang-kadang kalau untuk urusan menyelesaikan pekerjaan secara daring itu ada sentra layanan Iya. UT yang akan membantu teman-teman mahasiswa. Karena kalau di Kota Kediri sendiri ada 2 sentra layanan UT. Ada di SMA Negeri 1 Kota Kediri, itu merupakan sentra Salut Kota Kediri. Kemudian ada Joyoboyo. Salut Joyoboyo, dan keduanya ini mahasiswanya luar biasa banyaknya. Masing-masing kurang lebih 1.800 mahasiswa. Wow. Okay. Jadi di Kota Kediri kurang lebih, kota dan kabupaten ini kurang lebih 5.000 mahasiswa Universitas Terbuka Malang. Wow, begitu besar ya animo yang pengen kuliah Masyarakat. di UT ya. Betul. Animo masyarakat yang pengen kuliah di UT itu begitu besar ternyata. Nah, kembali ke sistem pembelajaran yang membedakan sistem pembelajaran di UT dengan perguruan tinggi lain, Mas Nur juga Mas Andi, apa ini? Ya kalau misalnya kita mengacu kepada kurikulum ya, kurikulum di universitas terbuka dan dengan kampus yang lain pasti sama. Nah, yang membedakan tadi adalah sistem belajarnya. Yang paling gampang kita lihat itu adalah kalau misalnya di kampus yang lain kan kita harus datang ke kampus, ke kelas ya. Datang, duduk, mendengarkan kuliah oleh dosennya. Nah, kalau di UT tidak perlu datang ke kampus, itu yang membedakan. Nah, makanya banyak orang menyebut bahwa UT itu kampus goib ya, nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan dosennya, karena kita semuanya adalah daring, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi biasanya mahasiswa ketemu dengan temannya itu saat-saat misalnya pas orientasi masa baru ya, atau pas saat ujian. Jadi yang membedakan yang paling gampang dilihat adalah kita nggak harus datang ke kelas. Jadi yang tadi sempat saya jelaskan bahwa di UT belajarnya bisa dari tempat tinggalnya masing-masing, tanpa harus datang ke kampus. Oke. Tapi kan kadang-kadang dalam perkuliahan itu kita ada apa ya? Ada hambatan atau sesuatu yang pengen kita tanyakan ke dosen gitu. Gimana caranya konsultasi? Jadi kalau di UT itu ada namanya e-learning.ut.ac.id, tempat mahasiswa berkuliah. Jadi mahasiswa kan beraneka ragam gitu ya dengan kesibukannya. Jadi mahasiswa bisa memilih sendiri untuk dia mau berkuliah di jam kapan saja gitu ya. Dalam pikiran masyarakat kadangkala kan namanya kuliah karyawan mungkin masuknya Sabtu Minggu kali ya begitu, tapi di UT bukan seperti itu konsepnya. Jadi jarak jauh, ada platform e-learning yang nanti teman-teman mahasiswa berdiskusi dengan dosen, dan juga ada tugas di sana yang diupload langsung di akun e-learning masing-masing seperti itu. Jadi mahasiswa itu punya akun My UT masing-masing nantinya. Di sana teman-teman mahasiswa bisa mengakses kapan saja gitu ya. Jadi tidak terbatas waktu terbatas waktu. Jadi mahasiswa itu kapanpun bisa masuk gitu ya. Misalkan dia bekerja dari pagi sampai sore, berarti kan punya luang waktu itu malam hari. Nah, boleh berkuliah di malam hari seperti itu. Jadi semua sudah disediakan, baik itu pembelajaran, baik itu materi perkuliahan, itu semua sudah lengkap di platform e-learningnya UT seperti itu. Jadi dosen pun sudah ada di dalam kelas-kelas tersebut. Jadi kita mengalami kesulitan pun ada ruang chat mahasiswa kepada dosen langsung seperti itu. Dan dosennya pun bukan langsung dari Malang sendiri gitu ya. Jadi dosennya UT Malang sendiri pun bisa dari mana saja, bisa dari Jakarta, Jayapura seperti itu. Karena kalau online biasanya didesain 50 mahasiswa, satu dosen itu langsung di prodi di UT Pusat seperti itu, Mbak Ari. Jadi kesempatan kita untuk berkonsultasi dengan dosen tetap ada ya, ada. Mas, meskipun kita belajarnya secara online ya. Betul. Tadi kata Mas Nurrohman ketemunya sama sesama teman mahasiswa UT paling kalau pas masih mahasiswa baru orientasi sama kalau pas ujian ya. Betul. Oke. Luar biasa loh kuliah di Universitas Terbuka. Oke. Ada penelpon yang mesti kita terima dulu ya ke Rifa. Bergabung Pak Yanto di Kota Kediri. Oh, halo Pak Yanto. Halo Ibu. Iya, Pak Selamat Yanto. sore. Selamat sore, silakan. Iya Ibu, menarik obrolannya.
kita tertarik tadi sempat monitor Iya. untuk yang S2 itu loh, biayanya kan 8,5. Iya. Itu rinciannya gimana ya? 8,5 apa sampai lulus atau per semester ya kayak apa gitu? Ya, Oh, itu paket atau nanti akan ada iya. breakdown lagi gitu Tambahan ya? lain atau apa gitu ya? Oke, baik. Nanti didengarkan di radio ya Pak Yanto jawabannya ya. Iya itu. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto yang ada di Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yanto di Kota Kediri. Gimana Mas Monggo langsung Oke, tanggapannya? untuk Pak Yanto, jadi untuk pasca sarjana akan dibuka di tanggal 12 Agustus. 12 Agustus ini sudah bisa mulai mendaftar pasca sarjana. Kalau saat ini yang dibuka kan S1. Kalau untuk pasca tanggal 12, jadi 8.500.000 itu adalah per semester. Oh, jadi per 8.500.000 itu sudah termasuk biaya kuliah sama juga modulnya. Jadi selama 4 semester. Selama 4 semester berarti 8.500.000 kali 4 4 untuk SPP-nya. Kemudian nanti ada biaya tambahan di 6 juta untuk tesis. Tesisnya 6 juta untuk sidang begitu ya. Tapi untuk konsultasinya semuanya kita buy online. Jadi tidak menyulitkan mahasiswa karena kita sudah punya sistem yang sudah didesain pasca sarjana UT untuk teman-teman mahasiswa pasca sarjana untuk berkonsultasi mengenai tesisnya gitu ya. Kadang kan itu yang memperlambat begitu ya Mbak Arya. Tetapi Tidak di susah UT ketemu dosen. betul dipantau nih oleh kaprodi masing-masing, jangan sampai tidak dibahas dengan mahasiswa yang bersangkutan gitu ya. Jadi sudah ada rencana waktunya 4 semester itu bisa selesai seperti itu. Nggak molor-molor, jadi nggak pakai molor ya. gitu. Oke, baik. Itu Pak Yanto yang ada di Kota Kediri, kalau mau kuliah S2 di UT Malang sebentar lagi ya, bulan Tanggal berapa 12 nih? Agustus. 12 Agustus ya, segera Ya. daftar. Sekarang ini kan tidak cuman yang tua, yang muda-muda, teman-teman fresh graduate itu mungkin sudah punya kesibukan sendiri. Biasanya punya usaha online atau mungkin ada kegiatan lain, tapi mereka tetap pengen kuliah. Jadi Iya. solusinya ternyata memang ini di universitas terbuka. Terbuka malah. Tapi bagaimana dengan yang sudah kerja dan tadi penuh pekerjaannya, artinya penuh waktu, full time dari jam 8 sampai jam 4 atau mungkin bahkan kadang-kadang ada yang lembur-lembur sampai Iya. malam. Tetap ada kesempatan ya untuk kuliah di universitas terbuka. Kemudahannya seperti apa? Ya, kalau dari kami untuk mahasiswa itu kan sudah didesain ya. Jadi mahasiswa itu punya modul yang sudah didesain oleh kampus universitas terbuka bagi mahasiswa semua gitu ya. Jadi berbeda dengan kampus-kampus konvensional yang lainnya yang memang materinya lebih banyak dijelaskan dari dosen gitu ya. Tetapi kita dosennya itu langsung dari modulnya gitu ya. Jadi tidak heran memang kalau modulnya UT itu sangat disenangi oleh semua orang karena memang sangat jelas lugas seperti itu ya Mbak Ari, karena memang sudah didesain khusus untuk dipahami langsung oleh mahasiswa kita di seluruh Nusantara maupun di luar negeri. Seperti itu. Oke, jadi sampai di luar negeri pun tetap bisa belajar di universitas terbuka. Terutama yang di UT Malang ya, yang di UT Malang. Sebaiknya kalau dari saran teman-teman di UT Malang, bagaimana caranya mengatur waktu antara kalau yang sudah bekerja, sudah punya keluarga, dengan kuliah, gitu ya. Tipsnya bagaimana ini, Mas Nur Rahman? Ya, baik. Mungkin kita bekerja kan nggak 24 jam ya. Mungkin nanti di saat teman-teman mulai masuk di UT, kita ada namanya LPKPJJ ya. Layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Nanti di situ kita dikumpulkan, kita diberikan pelatihan, semacam pelatihan, bagaimana kita mengatur jadwal kuliah, ya bagaimana cara kita belajar di UT itu seperti apa, pengetahuan umum di UT seperti apa, seperti itu. Nah itu nanti bisa diterapkan oleh teman-teman yang masuk mendaftar di UT. Sebenarnya karena kita sifatnya fleksibel ya, kita di UT itu kalau teman-teman yang mengikuti perkuliahan secara online atau daring, kita masa efektif perkuliahan sekitar 2 bulan ya. Walaupun 1 semester, tapi untuk tutorialnya kita masa efektifnya adalah 2 bulan atau 8 kali pertemuan.
istilahnya 8 kali inisiasi kalau tutorial online ya. Jadi mahasiswa di pertemuan pertama dia diberikan kesempatan untuk belajar, misalnya di materi yang pertama itu selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu dia bebas memilih waktunya. Oke. Jadi nanti mahasiswa tinggal membuka laman e-learningnya tadi, dia masuk ke kelasnya masing-masing. Nanti dia tinggal di situ nanti disiapkan materinya, mungkin ada tugas, ada diskusi. Untuk satu pertemuan mahasiswa diberikan kesempatan selama 1 minggu. Jadi dia misalnya dari hari Senin sampai Minggu ya. Jadi mahasiswa di sela-sela kesibukannya, misalnya dia sekarang membuka dulu materinya. Besok baru mungkin menyelesaikan diskusinya seperti itu. Jadi memang untuk di UT yang pertama dilatih itu adalah kemandirian mahasiswa. Iya, iya. Kemandirian dalam arti di sini bukan dia belajar sendiri di pojokan sambil nangis, itu enggak ya. Maksudnya Mengatur waktunya mengatur mungkin ya. waktunya. Di situ Manajemen kemandiriannya waktu. tetap ada bantuan dari kita, ada media yang misalnya tadi tutorial melalui internet dan segala macamnya. Jadi memang dibutuhkan komitmen. Memang Kesungguhan untuk kesungguhan. serius dengan apa yang menjadi niatnya Iya, gitu ya. memang diperlukan kesungguhan dan dia mengatur waktunya sendiri. Masa dalam waktu 1 minggu dia tidak bisa sama Meluangkan sekali. waktu. Ya, kalaupun sekarang mungkin dulu sering scroll hanya medsos, sekarang dimanfaatkan juga HP-nya untuk belajar. Ya, karena kebanyakan kalau kita ujian itu banyak juga di lokasi ujian, misalnya ada ibu rumah tangga yang diantar oleh suaminya. Jadi saat beliau ujian, suaminya menggendong dulu anaknya di luar. Gitu Ya, ya. seperti itu ada hal-hal yang unik saat ujian di UT itu, karena mahasiswa kita kan berbagai macam kalangan. Ada yang mungkin baru lulus SMA, mungkin ada yang juga udah pernah kuliah S1, ambil lagi di UT, itu banyak. Oke. Jadi memang sangat fleksibel tapi butuh komitmen Iya, yang betul. kuat. Komitmen ya. itu penting ya. Biar nggak molor-molor nanti Iya. ya selesainya Ya, kuliahnya. karena di UT kita kan tadi terbuka, salah satunya adalah kita bebas mengatur selain Kapan jam kita ujian, belajar? terus adalah waktu penyelesaian studi. Oke. Ya, dalam satu prodi kan kita sudah atur untuk kurikulumnya ya. Cuman mahasiswa adalah diberikan kebebasan. Memang kita sudah atur, misalnya S1 kita lulus 8 semester ya. Tapi misalnya mahasiswa dengan ya mungkin dia sibuk sekali gitu ya. Mungkin dia bisa molor sampai 10, mungkin sampai 16 semester itu bisa. Tergantung dia saat istilahnya registrasi mata kuliahnya ya, kan dia atur sendiri. Mungkin secara kesibukannya, saya terlalu sibuk nih. Jadi ambil SKS sedikit Mungkin gitu ya. saya mungkin ambil 10 SKS dulu gitu ya. Itu monggo silahkan bisa. oke. Kita di UT itu bisa seperti itu. Jadi di awal itu ada layanan SIPAS, sistem paket atau non paket, Mbak Ari. Jadi kalau misalkan saya mau 8 semester 4 tahun itu wajib selesai, boleh ambil paket gitu ya. Tapi misalkan teman-teman ya, karena kalangan misalkan kurang mampu juga boleh. Kalau tadi kan pendaftaran 100.000, misalkan teman-teman saya ekonominya kurang gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Misalkan mampunya cuma 300.000, itu silahkan diregistrasikan mata kuliahnya 2 saja gitu ya. Itu kan bisa semester ini 2. Semester depan misalkan juga sama, cuma 300.000, registrasi 2 lagi gitu ya. Tapi semester berikutnya kita punya rezeki gitu ya, boleh full 1.300.000-an seperti begitu itu. ternyata. Jadi menyesuaikan kalau yang non paket jadinya seperti itu. Kita ke telepon dulu ya, Oke. Mas Andi, Mas Nur. Baik, ke Rifa lagi, Rifa. Bergabung Pak Fajar di Semen Kediri. Oh iya, halo Pak Fajar. Halo, selamat siang. Selamat siang, silakan. Iya, kuliah di UT bagaimana ketika ujian semester dan ujian skripsi? Apakah harus bertatap muka langsung atau gimana? Baik, itu Terima kasih. saja Pak Fajar, ditunggu jawabannya di radio ya Pak ya. Iya, terima Oke, kasih. terima kasih kembali Pak Fajar di Semen Kediri. Gimana nih Iya. kalau mau ujian skripsi? Kalau ujian skripsi, kebetulan di UT itu pilihan ya.
dan bisa tidak skripsi, hanya tugas akhir program saja, gitu ya. Jadi Universitas Terbuka memberikan keleluasaan bagi teman-teman semua pilihan gitu ya, mau karya ilmiah saja kah, atau membuat satu produk kah, atau mau skripsi boleh. Jadi pilihan, tidak ada paksaan dan semuanya online gitu ya. Dan ada online, tidak perlu datang ke kampus, semuanya by online, sama persis seperti ujian. Jadi ujian pun kita sudah buatkan sentra-sentranya gitu ya. Di Kota Kediri kurang lebih 10 ya lokasi 10 sentra. ujian ya. Kemudian di Blitar juga ada 4 lokasi ujian, Kota Malang ada 12 lokasi ujian. Bisa kita pilih. Jadi ketika registrasi, Bapak Ibu teman-teman tinggal pilih mau ujiannya di mana nanti ketika Desember. Kalau sekarang daftar, nanti kan ujiannya Desember. Desember mau ujian di mana? Dan misalkan kita punya planning jalan-jalan nih di Bali gitu ya. Saya mau di sana saja deh ujiannya. Jadi pas registrasi lokasi ujiannya ya dipilih saja di Bali gitu. Nanti ada lokasi di sana lagi banyak sentra untuk lokasi ujian. Ataupun misalkan saya mau naik haji ataupun di luar negeri jalan-jalan seperti itu ya. Pas kebetulan kita jadwal ujian, teman-teman pilih yang namanya OAP. Kalau di UT itu adalah ujian automatic gitu ya. Jadi artinya otomatis bisa ujian dari luar negeri sana dengan pengawasnya AI gitu ya, tidak perlu lagi pengawasan dari manusia. Jadi kalau kita ngintip-ngintip nyontek itu Pasti ketahuan ya. AI-nya langsung tuh terdetek gitu ya. Jadi Ada nyontek gitu ya. meskipun kita ujiannya online, tapi tetap ada pengawasan ya. Ada Jangan pengawasan. dikira bisa nyontek ya. Iya. Oh, oke. Jadi ada langsung detik-detik gitu ya. Oh ternyata ada kecurangan gitu ya. Langsung tuh selesai gitu ya. Berarti kalau curang itu nanti semua mata kuliahnya itu dapat E. Karena Wah. memang kontrolnya di UT itu di ujian gitu ya. Oke. Jadi kalau ujian nilai kita itu di bawah 30%, maka mata kuliah tersebut langsung dapat E walaupun kita kuliahnya dapat A seperti itu. Eman-eman ya kalau Iya, udah gitu ya. Jadi memang kontrolnya di UT itu ada di saat kita ujian. Oke, baik-baik. Rupanya ada penelpon lagi nih, Rifa. Bergabung Mbak Gedis di Pesantren Kota Kediri. Oh ya, halo Mbak Gendis. Ini Sugeng Santan. Selamat sore. Selamat sore, monggo silakan. Nggih. Assalamualaikum Bapak-bapak dari UT. Sebentar, saya nyalakan Nggih, dulu. salam Oke. kenal. Nggih. Iya, langsung silakan Mbak. Salam kenal. Nggih. Ini mau tanya yang terkait info UT. UT ini apakah di bawah naungan itu ya apa Universitas Malang itu ya, Negeri Malang itu atau yang lain? Maaf ini tadi saya masih bergabungnya sudah agak lama. Oke, Maksudnya nggak apa-apa. terlambat. Nggih. Itu Iya, saja terus atau dulu tuh yang saya lain? sempat masih ini mau tanya, dulu saya kan pernah di UT terbuka di cabang sini Kediri, tapi berhubung namanya saya dulu masih sukwan, terus sudah punya anak, jadinya nggak lanjut gitu. Kalau semuanya ingin sekolah lagi itu apakah bisa? Oh, dulu sempat Gitu, ambil kuliah. fakultas apa? PGSD dulu. Oh, PGSD. Dulu di PGSD, ya. Oke. Sudah semester Iya, berapa terus sampai semester berapa? 4 kalau 5, kalau nggak 5 saya. Oh, gitu. Gitu ya. Ini Baik. kepengin gitu. Apakah bisa gitu. Tapi saya sekarang nggak Iya. ngajar, udah ngajar anak di Oh, rumah. gitu. Oke, Iya, ditunggu jawabannya di radio ya, Mbak Gendis. Nggih, matur Baik, suwun. sama-sama. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas Doroman, Mas Andi, jawaban untuk Mbak Gendis? Oke, untuk Mbak Gendis tadi, kalau sudah semester 4 silahkan dilanjut saja. Masih ada waktu untuk pendaftaran dan juga registrasi di tanggal 22 gitu ya. Jadi kalau sudah semester 4 kemarin di UT Kediri, di Kediri, boleh dilanjut saja gitu ya. Tetapi dari Universitas Kediri ya, Universitas Malang tadi ya. Enggak, Negeri dia Malang ya. enggak, dia tuh tanya apakah UT itu di bawah naungan Universitas Universitas? Negeri Malang. Oh, berbeda. Nah, Mbak Gendis sendiri ternyata pernah kuliah di UT, cuma Oke. nggak lanjut waktu itu Oke. sampai semester 4 atau 5. Oke, gitu. itu bisa dilanjutkan saja karena kan kita terbuka ya. Jadi tidak ada sistem DO walaupun Tidak sudah ada, bertahun-tahun sudah meninggalkan gitu ya. Datanya tetap ada di sistem kita. Jadi Mbak Gendis silahkan
diregistrasikan mata kuliahnya di semester ini bisa dilanjutkan nanti di semester 5 jika kemarin sudah sampai di semester 4 begitu. Jadi silahkan bisa juga langsung ke sentra layanan UT ya yang di awalnya kemarin di mana gitu, Salut mana, boleh langsung datang supaya di semester ini masih bisa diikut sertakan. Wih, Seperti berarti itu. akun di UT itu boleh dibilang seumur hidup ya? Iya, karena terbuka. Oh, Tidak ada sistem DO-nya. Tidak ada sistem DO ya. Jadi ayo kuliah di UT saja teman-teman ya, untuk yang sibuk sekali atau mungkin dulu sempat kuliah di UT, sempat berhenti dan sekarang mau dilanjut lagi tetap bisa Boleh. ya, karena Juga ternyata kita akunnya seumur hidup. ada RPL Mbak Ari. RPL. Jadi RPL itu kan bisa rekognisi ya. Pembelajaran Jadi lampau. teman-teman misalkan sudah pernah kuliah di mana saja gitu ya, sehingga tidak selesai gitu ya, mau skripsi tapi ternyata terkendala di situ, boleh juga pindah ke UT gitu ya. Jadi tidak dari awal lagi gitu. Jadi tinggal rekognisi dengan perkuliahan yang sudah pernah ditempuh itu nanti bisa dibebaskan gitu di universitas terbuka. Tentunya gitu di ya. materi yang sama gitu ya. Jadi misalkan pun teman-teman masyarakat gitu yang mendengarkan kita sudah pernah menempuh kuliah gitu ya, sudah sarjana ekonomi tapi ternyata dia sebagai guru mau linear menjadi PGSD gitu ya, boleh di UT. Tidak perlu lagi nanti 8 semester atau 4 tahun, bisa jadi hanya 2 tahun atau 1,5 tahun tergantung nanti pembebasan. Pembobotan dari apa namanya SKS yang pernah diambil. Diambil seperti itu. Oke, ada telepon lagi. Siap. Kita terima lagi ya. Rifa, Bergabung Bu Ratih di Katang Kediri. Bu Rati, selamat sore. Selamat sore Mbak Ari. Iya, silakan. Ji. Baik, tadi diskusinya menarik ya. Jadi ada beberapa yang menggelitik pengen tanya. Monggo. Di UT kan secara biaya sudah sangat sudah sangat no cost lah istilahnya begitu. Nah, tetapi mungkin ini masih kebanyakan kita juga ingin bertanya apakah di UT juga masih menerima beasiswa ya, atau ada beasiswa kah di UT seperti misalnya ada beasiswa KIP begitu. Itu yang pertama Mbak Adi. Oke. Jadi mungkin ada beasiswa yang lain mungkin kalau di UT seperti KIP kuliah atau yang lain. Yang kedua kan di sana juga ada jurusan hukum, kemudian ada saintek ya kalau saya nggak salah dengar tadi. Untuk kurikulum yang praktikum begitu, kalau secara online itu seperti apa ini? Mungkin nanti bisa Gambarannya dikasih seperti apa gitu ya. Betul. Terus yang ketiga ini sekalian ini. Diborong nih. Kan tadi barusan aja saya dengar Pak siapa tadi yang menyebutkan boleh ada RPL begitu ya. Pak Andi. Nah, ini yang kita tanyakan, kalau seandainya kita masuk lewat RPL, bukan yang ini ya Pak, bukan yang pernah kuliah tapi sudah bekerja, masuk ke RPL itu kira-kira biayanya akhirnya bagaimana dan jangka waktu untuk untuk kuliahnya jadi berapa lama? Mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu Mbak Ari. Baik, luar Terima biasa kasih banyak Bu Rati. waktunya, Inji. Oke, monggo silakan nanti. Selamat sore semuanya. Selamat Inji. sore. Tinggal sedikit waktu tapi pertanyaan malah lebih banyak ini. Kelihatannya nanti teman-teman UT Malang harus datang Ekstra lagi ya. ke Radio Andika. Siap. Oke, kita jawab yang Bu Ratih ya, 3 pertanyaan tadi. Yang satu, adakah beasiswa di UT Malang atau di UT begitu secara keseluruhan? Ya, kalau kita beasiswa ada ya. Nah, seperti kampus lain mungkin namanya kalau dulu bidik misi, kalau sekarang kan KIPK ya. KIPK. Nah, selain itu ada beasiswa yang lain. Misalnya dari kita yang banyak itu adalah beasiswa dari alumni ya, ikatan alumni IKUT. Oh gitu. Ya. Oke. Kalau dari Mbak Ratih misalnya nanya apakah di UT ada beasiswa, kita itu ada. Ada juga seperti yang kampus yang lain beasiswa. Nah, cuman kalau yang KIPK itu kan alokasinya kan dari pemerintah ya, tergantung pemerintah dia membagi beasiswanya prodi apa seperti Kuotanya itu. gitu ya. Kuotanya kan ada terbatas. Seperti juga kalau yang kita tiap semester itu yang masih aktif sampai sekarang adalah beasiswa dari ikatan alumni. Ikatan alumni.
Baik. Ya, juga Oke. beasiswa dari pemerintah kabupaten kotanya ya Mbak Ari ya. Jadi diintip-intip gitu ya, apakah ada beasiswa seperti di Kota Kediri, ada 100 peserta guru PAUD yang diberikan beasiswa. Juga sama di Kabupaten Kediri juga seperti itu, memberikan beasiswa kepada guru-guru PAUD seperti itu ya. Oke, luar Jadi biasa. kalau sebagai mahasiswa pun ada beasiswa di bidang akademik, kalau misalkan dia pernah kejuaraan sebagai mahasiswa, kejuaraan di lingkup Kota Kediri misalkan, itu pun ada beasiswanya. Bisa kalau juara 1 misalkan bisa sampai 2 semester dibebaskan SPP-nya seperti itu. Luar biasa, mantap itu ya. Oke, begitu Mbak Ratih atau Bu Ratih. Nah, tadi pertanyaan yang berikut ini sama dengan yang mau saya tanyakan. Kan ada fakultas yang berhubungan dengan sains. Ada praktikum kan? Terus praktikumnya bagaimana? Oke, untuk praktikum kita ada praktikum secara online juga praktikum secara onsite gitu ya. Jadi kita juga sudah ada desain untuk praktikum namanya Praton, praktik online gitu ya. Sudah didesain oleh UT. Juga ada praktik onsite, itu biasanya sudah dikerjasamakan oleh UT dengan berbagai lembaga di masing-masing wilayah seperti di Kota Kediri gitu ya. Misalkan saja praktik hukum gitu ya. Jadi kita pun bekerjasama dengan pengadilan negeri di Kota Kediri gitu ya, sehingga mahasiswa kita bisa di sana magang ataupun praktiknya di sana seperti itu. Jadi kita sudah kerjasama baik di beberapa kampus juga jika penggunaan lab gitu ya, seperti fisika, kimia, kita juga bekerjasama di beberapa kampus untuk mahasiswa UT. Begitu. Oke, jadi apa namanya? Pasti cara praktikumnya udah Sudah ada. seperti kalau kita kuliah di perguruan tinggi konvensional ya. Oke. RPL kalau berdasarkan sudah bekerja bagaimana nih penghitungannya? Oke, untuk RPL ya. Jadi RPL itu tidak semua juga bisa kita pembebasan gitu ya. Karena ada pertanyaan juga, kalau kita bekerja di Indomaret sudah 10 tahun bisakah dibebaskan begitu, itu belum bisa gitu ya. Jadi tidak relevan mungkin relevansinya dengan jurusan yang kita ambil. Gitu ya. Jadi yang biasanya di RPL kan itu seperti dia sebagai kepala desa. Nah, kalau kepala desa, sekretaris desa, misalkan staf desa, itu pun ada pembebasannya. Kalau kepala desa bisa sampai 4 semester dibebaskan. Jadi tinggal kuliah 2 tahunan saja, seperti itu untuk kepala desa. Jadi sekretaris desa itu bisa 3 semester misalkan dibebaskan kalau lengkap semua, misalkan pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga sertifikat sebagai perangkat desa seperti itu. Juga polisi gitu ya, ada beberapa mata kuliah yang dibebaskan gitu. Jadi tidak semua pekerjaan itu bisa dibebaskan, bisa di-RPL-kan seperti itu. Baik. Aduh, ini tinggal sedikit waktu. Saya ingin ada apa yang ditekankan lagi sama Mas Nurrohman sama Mas Andi Lopah dari Universitas Terbuka, solusi kuliah untuk generasi sibuk. Ya, mungkin dari saya, karena kita ini kan wilayah Kota Kediri ya. Jadi teman-teman di wilayah Kota Kediri maupun yang di luar Kota Kediri, jangan khawatir untuk misalnya mau kuliah di UT, nggak perlu datang ke Malang. Karena di Kediri kita ada 2 sentra layanan UT. Sentra layanan Salut Kota Kediri yang kita kantornya ada di kompleksnya SMA 1 Kota Kediri ya, di Jalan Veteran nomor 1. Dan yang satunya ada di Jayabaya itu di Jalan Pemuda di Taman Siswa. Nah, jadi saya teman-teman yang di wilayah Kota Kediri ya khususnya ya, nanti misalnya ingin kuliah atau sekedar mencari informasi, misalnya saya belum ingin kuliah tapi ingin tahu UT itu seperti apa gitu ya. Selain dia bisa membuka websitenya UT sendiri, boleh juga datang langsung ke di antara 2 sentra layanan. 2 sentra layanan itu nanti teman-teman akan diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai mulai dari awal perkuliahan sampai mungkin sampai ujian, sampai kelulusannya di Universitas Terbuka. Pokoknya kalau ada kesempatan tekad juga minat kuliah di Universitas Terbuka, karena cara kuliahnya sangat-sangat fleksibel ya, dan kualitasnya juga tidak main-main. UT sendiri akreditasinya A ya. Jadi tidak perlu khawatir, Universitas Terbuka dengan akreditasi A, juga prodinya akreditasi unggul A, baik beberapa program studi kita juga ada B gitu ya. Tetapi untuk teman-teman kami sampaikan semua untuk masyarakat bahwa pendaftaran untuk non-RPL, pendaftaran mahasiswa baru ditunggu sampai tanggal 22 Juli.
Jadi sudah tinggal beberapa berapa hari ini? ya. Seminggu Nggak kurang sampai ya. seminggu Nggak sampai gitu ya. seminggu. Jadi ditunggu semua di admisi UT ACED. Jadi daftarnya semuanya by online. Jika kesulitan boleh langsung ke sentra layanan yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi jika mampu untuk mandiri sendiri, tinggal klik admisi UT, nanti langsung isi data. Kemudian untuk pembayaran dan lain sebagainya pun sudah menggunakan QRIS ataupun bisa ke Indomaret, Alfamart ataupun ke bank ataupun ke yang lainnya sudah Atau mau terafiliasi pakai semuanya. transfer online ya. Juga boleh. Transfer online ya. Oke. Baik, luar biasa kita sudah dapat banyak pencerahan tentang UT, Universitas Terbuka, solusi kuliah untuk generasi sibuk. Terima kasih Mas Nur Rahman, Mas Andi Lopang. Terima kasih sudah memberikan banyak wawasan kepada kita soal Universitas Terbuka. Kita tunggu lagi kehadirannya di Radian Amin. DKI ya. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke.